Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Kisya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Pernahkah kalian berpikir dari mana datangnya buah-buahan yang kita nikmati setiap hari? Dari mana mangga, kurma, atau anggur yang manis itu berasal? Jawabannya tentu dari pohonnya. Tapi ada sebuah rahasia besar di balik setiap buah yang kita makan. Rahasia yang sudah Allah ungkapkan ribuan tahun lalu, jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya. Fakta itu adalah bahwa semua tumbuhan diciptakan berpasangan. Allah berfirman dalam surat Al-Ra'd ayat 3, dan padanya, bunyi, Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Ayat ini adalah salah satu bukti kebenaran Al-Quran yang paling menakjubkan. Pada masa itu, manusia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang biologi atau reproduksi tumbuhan. Mereka mungkin hanya tahu bahwa dari satu pohon kurma akan tumbuh buah kurma. Tapi Al-Quran memberikan informasi yang sangat spesifik dan detail. Secara biologis, reproduksi tumbuhan multisel atau yang kita kenal sebagai tumbuhan berbunga dan berbuah adalah sebuah proses yang menakjubkan. Ia melibatkan organ reproduksi jantan dan betina. Organ jantan yang disebut benang sari mengandung serbuk sari, sementara organ betina adalah putik. Proses yang disebut penyerbukan adalah ketika serbuk sari jantan berpindah ke putik betina. Setelah itu terjadi pembuahan yang menghasilkan buah, dan di dalamnya terdapat biji. Biji inilah yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Bayangkan betapa menakjubkannya informasi ini ada dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Al-Quran yang diturunkan kepada seorang nabi yang buta huruf, Muhammad SAW, sudah menjelaskan proses ilmiah yang baru ditemukan dan dipahami oleh para ilmuwan modern berabad-abad kemudian. Ini bukan kebetulan, ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran adalah firman dari Zat yang Maha Mengetahui, Allah Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surah Toha ayat 53, dan yang menurunkan air, hujan, dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya, air hujan, itu beraneka jenis tumbuh-tumbuhan. Ayat ini memperkuat peran Allah dalam penciptaan. Air hujan adalah katalisatornya, dan hasilnya adalah berbagai jenis tumbuhan yang menakjubkan, semuanya berpasangan. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan yang seolah-olah tidak berpasangan, seperti pisang, nanas, atau beberapa jenis jeruk? Beberapa orang mungkin berargumen bahwa tumbuhan ini bereproduksi melalui tunas atau stek tanpa melalui penyerbukan. Tapi Al-Quran menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Keyakinan kita sebagai seorang muslim adalah bahwa apa yang Allah firmankan adalah kebenaran mutlak. Dan ternyata sains modern juga mulai membuktikannya. Ada banyak karakteristik kelamin pada tanaman. Sebagian besar tanaman memang memiliki organ jantan dan betina dalam satu bunga atau pada pohon yang berbeda. Namun, bahkan pada tumbuhan yang bereproduksi secara aseksual tanpa penyerbukan, seperti yang disebutkan tadi, para ilmuwan menemukan bahwa mereka juga memiliki kromosom X dan Y atau struktur genetik yang setara dengan konsep pasangan. Bisa jadi kita sebagai manusia belum bisa mengeksplorasi secara tuntas rahasia di balik setiap ciptaannya. Mungkin ada mekanisme yang belum kita pahami, tapi Allah sudah memberitahu kita fakta dasarnya, bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan, baik dari ilmu biologi, genetika, hingga ilmu botani, semuanya menguatkan apa yang sudah Allah firmankan ribuan tahun lalu. Ini bukan kebetulan, melainkan tanda dari Zat yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita melihat sebutir buah atau sekuntum bunga, ingatlah bahwa di dalamnya terkandung bukti nyata tentang kebenaran Al-Quran dan keagungan penciptaan Allah. Setelah mengetahui fakta ini, apa yang paling membuat kalian takjub tentang kebesaran Allah? Dan bagaimana ini mengubah cara kalian melihat tumbuhan dan buah-buahan? Ceritakan di kolom komentar ya.
Kalau kalian suka dengan konten yang menggabungkan sains dan hikmah Al-Quran seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Kita akan terus menggali hikmah dari setiap ciptaan Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.